itu sudah mengatakan bahwa mereka bilang ini positif. Jairo itu seperti diketahui bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi dua pemain asal Belanda, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Keduanya hanya tinggal menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI sebelum mendapatkan paspor Indonesia. Selain dua pemain tersebut, ada satu pemain Liga Inggris yang disebut-sebut akan segera memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Roni Pangemanan, pengamat dan komentator sepak bola yang akrab dipanggil Bung Ropan. Pemain yang ramai diperbincangkan adalah Jairo Riedewald. Bung Ropan menyatakan bahwa media Belanda sudah banyak memberitakan Jairo Riedewald akan bergabung dengan skuad Garuda. Sebelumnya, Jairo bermain untuk Crystal Palace, dan kini kembali ke klub Royal Antwerp. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya. Nama Jairo Riedewald juga sudah banyak dibicarakan di media Indonesia, sebagai salah satu pemain yang akan mengikuti jejak Hilgers dan Reijnders. Gelandang bertahan ini pindah dari Crystal Palace di Liga Inggris ke Royal Antwerp di Belgia, dan kembali dirumorkan akan memperkuat tim Indonesia, kata Bung Ropan. Sekarang prosesnya sudah berjalan, bahkan media Belanda sudah banyak membicarakannya, lanjutnya. Bung Ropan juga menyebut bahwa salah satu media Belanda secara tegas menyatakan bahwa Jairo Riedewald akan bergabung dengan timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul dari salah satu media Belanda dalam wawancara dengan Mauro Zijlstra, pemain yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Baru-baru ini, saat wawancara dengan Mauro Zijlstra, salah satu media di Belanda, yaitu Football Premier kalau tidak salah, sudah mengatakan bahwa ini positif, ungkap Bung Ropan. Mereka bilang, Jairo akan memperkuat tim Indonesia, rumor ini terus berkembang, tambahnya. Menjelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Cina mulai khawatir, dan merasa tertipu oleh timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh langkah PSSI yang terus menambah pemain naturalisasi baru. Setelah debut Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tampaknya masih mencari pemain keturunan lainnya untuk memperkuat tim menghadapi Bahrain dan Cina dalam waktu dekat. Beberapa pemain keturunan yang bermain di Eropa, tampaknya akan menyusul Mads dan Eliano bergabung dengan timnas Indonesia, yang membuat Cina dan Bahrain semakin waspada terhadap kekuatan baru skuad Garuda. Timnas Indonesia sebelumnya dianggap sebagai tim terlemah di grup C, sehingga diperkirakan akan menjadi lumbung gol bagi tim-tim lain. Namun, Indonesia berhasil menunjukkan performa baik dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1, dan bermain imbang 0-0 melawan Australia, yang merupakan langganan peserta Piala Dunia. Di sisi lain, timnas Cina mengalami kekalahan telak 7-0 dari Jepang, dan kalah 2-1 dari Arab Saudi di babak kualifikasi ini. Cina berharap bisa bangkit, dan meraih poin pertamanya saat melawan Indonesia. Namun, melihat langkah PSSI yang terus menambah pemain berkualitas, timnas Cina tampaknya semakin pesimis menghadapi Indonesia. Timnas Indonesia saat ini memiliki modal positif, dengan 2 poin dari 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia, dan siap menghadapi Cina serta Bahrain dalam pertandingan tandang. Ditambah lagi, kabar terbaru menyebutkan, Mads dan Eliano sudah siap bermain pada laga di bulan Oktober. Cina yang awalnya sudah mempelajari gaya bermain Indonesia, kini kebingungan dengan kekuatan baru tim ini. Jika Cina gagal meraih poin, para pendukung mereka diprediksi akan marah, dan menuntut pelatih Branko Ivankovic mundur. Nama Noah Lang mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang selangkah lagi resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Noah Lang asal klub Liga Belanda, PSV Eindhoven. Noah Lang yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda dalam dirinya. Berposisi sebagai sayap kiri, Noah Lang punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Meskipun pernah bermain untuk timnas senior Belanda, Noah Lang masih bisa memperkuat timnas Indonesia, dikarenakan kasus pemain kelahiran 1999 hampir sama dengan Jairo Riedewald. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Noah Lang, penyerang potensial berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Noah Lang merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Capelea pada tanggal 17 Juni 1999 silam.
Dilansir dari keterangan akun Instagram Garuda Talent, diketahui bahwa Noalang memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Noalang adalah pemain penyerang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan klub Liga Belanda, PSV Eindhoven, ditulis Garuda Talent. Pemain yang memiliki market value 312,87 miliar tersebut telah bermain sebanyak 221 penampilan dan mampu mencetak 69 gol serta 51 assist pada semua pertandingan resmi. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Noalang layak untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia? Manchester United bermain imbang 1-1 dengan FC Twente pada matchday 1 Europa League 2024-2025 di Old Trafford, Kamis, 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. FC Twente bermain 4-2-1-3 dengan Maeshilgers sebagai salah satu bek tengahnya. Ia juga harus menghadapi Joshua Zirkzee dan bahkan Marcus Rashford. Sejak awal babak kedua, pertandingan cukup seimbang. MU lebih sering membahayakan pertahanan Twente, tetapi Maeshilgers dan rekan-rekannya tetap kuat untuk menghentikannya. Berkat kegemilangannya menahan gempuran para pemain MU, barisan pertahanan FC Twente meraih poin tinggi. Berdasarkan catatan FotMob, ada dua pemain yang mendapatkan poin bagus atau di atas Ponten 7. Maeshilgers mendapatkan rating 7.0, sedangkan Bart van Rooij, bek kanan yang mengawali serangan balik FC Twente dan berujung gol, meraih rating 7.6. Adapun rating tertinggi didapat Sam Lammers dengan rating 8.1. Dia mencetak gol dan membuat skor menjadi imbang 1-1. Masih dari catatan FotMob, Maeshilgers juga melakukan satu shot sepanjang 90 menit pertandingan. Yang istimewa lagi, akurasi operannya mencapai 92%, atau 45 kali sukses dari 49 percobaan passing. Hilgers juga 2 kali menyentuh bola di kotak pertahanan MU, yang menunjukkan bahwa ia cukup berani merangsek naik ke atas garis tengah. Di sisi pertahanan, Hilgers tercatat melakukan 2 blok, 8 sapuan, 2 intercept, dan cuma sekali dilewati lawannya. 4 kali Hilgers memenangi duel 1v1, di mana 1 diantaranya adalah saat duel udara. Dengan penampilan yang cukup apik, Maeshilgers dapat pujian dari media bola ternama asal Inggris. Penampilan luar biasa dari pemain bertahan FC Twente yang mampu menahan gempuran dari Garnacho dan kawan-kawan. Ini cukup mengejutkan, sang setan merah tak mampu berbuat banyak di hadapan Maeshilgers dan kolega. Selamat untuk FC Twente mampu membawa 1 poin dari Stadion Old Trafford, tulis TripAdvisor Sport. Pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Talajic, mengungkapkan kekhawatirannya jelang laga matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika timnya harus menghadapi timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, pelatih Bahrain mengakui bahwa skuad Garuda selalu mampu menghadirkan kejutan di setiap pertandingan, terutama dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi Eropa yang semakin memperkuat lini belakang dan tengah Indonesia. Saya terkejut melihat bagaimana Indonesia selalu mendapatkan pemain Eropa berkualitas. Kali ini, kehadiran Maeshilgers dan Eliano Reijers di tim mereka menjadi ancaman besar bagi kami. Kedua pemain ini tidak hanya akan memperkuat pertahanan Indonesia, tetapi juga membawa stabilitas dan kreativitas di lini tengah. Mereka akan menjadi tantangan besar bagi Bahrain. Dragan Talajic secara khusus menyoroti Maeshilgers dan Eliano Reijers, 2 pemain naturalisasi baru Indonesia yang kini memperkuat lini pertahanan dan tengah skuad Garuda. Maeshilgers, yang dikenal sebagai bek dengan postur tubuh yang kuat dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, menjadi perhatian utama Dragan Talajic. Kedatangan Maeshilgers akan membuat pertahanan Indonesia jauh lebih solid. Dengan postur tubuh yang ideal untuk duel udara, ia akan menjadi tembok yang sulit ditembus. Di lini tengah, Eliano Reijers menjadi ancaman lain. Dengan visi permainan yang luas dan kemampuan umpan akuratnya, ia bisa menjadi otak permainan Indonesia yang mengatur serangan dengan sangat baik. Bukan hanya soal pemain-pemain baru, Dragan Talajic juga memuji kekuatan timnas Indonesia secara keseluruhan. Menurutnya, Indonesia selalu berhasil tampil mengejutkan di setiap pertandingan internasional. Ia merujuk pada hasil luar biasa Indonesia di 2 laga sebelumnya di grup C,
saat Indonesia mampu menahan imbang dua tim terkuat, Australia dan Arab Saudi. Melihat bagaimana mereka bertahan melawan Australia dan Arab Saudi, saya harus akui bahwa Indonesia telah mencapai level permainan yang sangat tinggi. Mereka mampu menjaga kekokohan pertahanan dan menahan imbang dua tim besar. Hal ini memperlihatkan di mana kekuatan utama mereka dalam bertahan. Pelatih Bahrain yaitu Dragan Talajic menegaskan bahwa gaya bermain defensif Indonesia kini semakin sulit ditembus, terutama dengan kehadiran Hilgers dan Reijers. Mereka sangat kuat dalam bertahan, dan dengan kehadiran dua pemain dari Liga Belanda ini, saya melihat lini belakang mereka semakin kokoh. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi kami untuk bisa menembus pertahanan mereka. Dragan Talajic juga menambahkan bahwa duet antara Mees Hilgers dan Eliano Reijers di lini pertahanan dan tengah timnas Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bahrain. Menurutnya, kombinasi kekuatan fisik Hilgers dan kecerdasan taktik Reijers akan membuat Bahrain kesulitan. Bayangkan saja, Hilgers dan Reijers bermain bersama. Mees Hilgers di belakang akan memberikan perlindungan yang kokoh, sementara Eliano Reijers akan mengontrol lini tengah dengan umpan-umpan akurat. Duet mereka akan membuat tim manapun, termasuk kami, harus bekerja keras untuk menembus pertahanan Indonesia. Tidak hanya itu, Talajic juga mengakui bahwa kehadiran dua pemain tersebut akan membawa dampak positif tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga dalam menciptakan peluang serangan. Dengan umpan-umpan dari Reijers, para penyerang Indonesia seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk mencetak gol. Ini tentu sesuatu yang kami harus waspadai. Dengan pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa Dragan Talajic sangat menyadari tantangan besar yang akan dihadapi timnya saat bertemu Indonesia di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Thailand, Thairat Sport memberikan peringatan kepada timnas Bahrain dan Cina. Media tersebut menyebut skuad Garuda makin kuat secara fisik dan performa usai menahan imbang timnas Arab Saudi dan Australia. Tim Merah Putih punya modal yang bagus menjelang laga tersebut. Pasalnya, mereka mampu mencuri 2 poin dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Thairat mengungkapkan sebenarnya tidak ada hal yang terlalu istimewa usai dari 2 laga kontra Arab Saudi dan Australia. Tapi media Thailand tersebut mengakui visi permainan anak asuh Shin semakin oke sehingga mampu mengejutkan banyak orang. Sebenarnya tidak ada yang spesial, namun kedatangan pemain Eropa di skuad Indonesia membuat visi permainan menjadi baik, tulis Thairat Sport. Jadi, Bahrain dan Cina harus waspada karena Indonesia tentu akan bermain sebaik mungkin demi mendapat poin penuh, lanjutnya. Thairat juga mengakui fisik Jai Itzes dan kolega terus menuju yang terbaik. Hal ini tentu menjadi modal bagus untuk bisa berjuang meraih poin kontra Bahrain dan Cina nanti. Jadi yang bisa saya simpulkan, secara fisik para pemain Indonesia terus menuju ke sempurna. Demikian pula performa pertandingan, ditandasnya. Kepada media Inggris, pelatih Australia ingatkan negara lain soal bahayanya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut mantan pelatih Australia, Graham Arnold. Hal itu bahkan disampaikan Graham Arnold kepada media Inggris setelah Australia ditahan imbang oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, jalan skuad Merah Putih selanjutnya tidaklah mudah. Pasalnya, mereka telah ditunggu tim-tim kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, mantan pelatih Australia Graham Arnold menolak keras anggapan yang menyebut jika timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Semua orang tahu kita mampu mengalahkan Indonesia 4-0 di Piala Asia 2023, namun permainan mereka membuat semua orang terkejut, ucapnya. Kemarin kita bertemu lagi di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka kembali dengan banyaknya pemain Eropa di dalamnya, alhasil kita berhasil ditahan imbang, lanjutnya.
Tentu ini sangat memalukan, ranking Indonesia jauh di bawah Australia, namun inilah sepak bola, apapun bisa terjadi di atas lapangan, tegasnya. Pelatih 61 tahun itu bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Semua tim yang berada di grup C harus waspada jika bertemu dengan Indonesia, mereka tentu akan semakin kuat dari waktu ke waktu, tegas mantan pelatih Australia tersebut. Mantan pelatih timnas Jerman, Jurgen Klinsmann, mendoakan timnas Indonesia semakin menggila bersama juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Jurgen Klinsmann menilai karakter orang Korea Selatan yang pantang menyerah bakal sangat berarti bagi timnas Indonesia. Pria asal Jerman itu bisa memberi penilaian seperti ini karena pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Ia membesut timnas Korea Selatan selama 1 tahun, tepatnya dari Februari 2023 hingga Februari 2024. Hasilnya dari 17 pertandingan bersama skuad Taeguk Warriors, julukan timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann menghadirkan 9 menang, 5 imbang dan 3 kalah. Kekalahan 0-2 dari Yordania di semifinal Piala Asia 2023, mengakhiri perjalanan Jurgen Klinsmann bersama timnas Korea Selatan, meskipun masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Dalam pandangan saya, orang-orang Korea Selatan memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka sangat bekerja keras, disiplinnya sangat bagus, dan tak pernah menyerah, kata Jurgen Klinsmann kepada awak media di acara bertajuk Roundtable, Selasa, 24 September 2024. Menurut saya dengan dilatih oleh orang Korea Selatan, sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Saya doakan keberuntungan untuk Anda semua, dilanjut pelatih yang kini tinggal di Amerika Serikat ini. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tak takut dengan tim manapun. Ia selalu menatap optimistis siapapun lawan yang dihadapi timnas Indonesia di depan. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia dihadapkan dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Jepang dan Cina. Meski secara ranking FIFA timnas Indonesia terpaut jauh dengan negara-negara di atas, skuad Garuda tidak minder. Terbukti di 2 laga awal grup C, timnas Indonesia menahan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Selanjutnya, timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan timnas Indonesia merebut 4 poin dalam laga kontra Bahrain dan Cina. Jika 4 poin berhasil disabet, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Erick Thohir mengatakan, timnas Indonesia berpeluang finish di posisi 2 besar grup C jika minimal meraih 15 poin. Berhubung sudah mengemas 2 angka, timnas Indonesia tinggal mencari 13 poin tambahan dari 8 laga tersisa. Profil calon bek timnas Indonesia, Mees Hilgers, disorot media Korea Selatan, MK Sports. Mees menjadi sorotan setelah memutuskan untuk berganti paspor dari Belanda ke Indonesia, untuk memperkuat skuad Garuda. Shin Tae-yong punya satu lagi bek yang bermain di Liga Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis MK Sports dalam judul. Ibu Mees Hilgers berasal dari Indonesia, sejak tahun 2020, sebagai pemain Twente dan telah memainkan 87 pertandingan di Divisi 1 Belanda, termasuk babak playoff, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Mengesankan, ia diturunkan selama 72,2 menit per penampilan, padahal rekornya rata-rata sejak ia berusia 19 tahun, dilanjut media tersebut. MK Sport selalu mencantumkan statistik ciamik Mees di Belanda. Mereka juga mengulas kelebihan Mees yang juga berbahaya untuk pertahanan lawan. Dia bukanlah bek klasik yang hanya tersisa di bagian belakang saja. Jika Anda melihat tingkat kemampuan 5% teratas, seperti penyerang tunggal, umpan penetral jebakan offside, tackle area tengah, DLL dia adalah bek tengah yang aktif dengan keterampilan individu, ditulis MK. Kehadiran Mees Hilgers, menurut MK, akan membantu Shin Tae-yong menciptakan keajaiban di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat Indonesia semakin melambung seiring mengatasi inferioritas di laga pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Arab Saudi 1-1 dan mengalahkan Australia 0-0 di kandang sendiri. Jika bek tengah Mees Hilgers yang setara dengan pemain Liga Inggris dan La Liga Spanyol bergabung, tim akan semakin kuat, ditulis MK Sports. Mees Hilgers akan menjalani sumpah menjadi WNI di KBRI Den Haag pada 30 September. Sumpah digelar di Belanda karena padatnya jadwal pertandingan Mees yang akan berlaga di Liga Belanda dan Liga Eropa. Mees akan disumpah bersama Eliano Rejders, adik bintang AC Milan, Tijjani Rejders. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Rejders termasuk kategori istimewa.
Bahkan pengambilan sumpah keduanya pun akan dilakukan di Kedubes RI Den Haag untuk mengejar tenggat pendaftaran pemain ke AFC dan FIFA. Padahal Shin Tae-yong pernah berucap pemain yang membela klub Twente dan PSV Zwolle di Eredivisie Belanda ini baru bisa bermain untuk timnas Indonesia pada periode November 2024. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Shiloh Tae-zan tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Bahrain. Banyak rumor jika bergabungnya gelandang 21 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Bahrain. Mirage Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia terus melakukan perubahan dengan mendatangkan pemain Eropanya, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Mirage Sport. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Bahrain, ini cukup menjadi ancaman tim nasional Bahrain, tambahnya. Terbaru ada nama Shiloh Tae-zan, salah satu pemain yang bermain di Liga Utama Belanda, lanjut Mirage Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim nasional Bahrain akan kalah saing dengan Indonesia, tegasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan 2 pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ula Romeni sempat jadi nama paling panas, namun sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ula, ada satu penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Milin Manhoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Milin Manhoef bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarier di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Milin Manhoef adalah pemain yang lahir pada 3 Januari 2002, artinya usianya kini masih 22 tahun yang membuatnya jadi potensial. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Kakek Miliano merupakan orang Indonesia, ditulis Football Talent Indonesia ID. Bahkan Manhoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong saat ini yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia. Media Vietnam sebut timnas Indonesia pecahkan 2 rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam, Dantri, menyebut timnas Indonesia sudah memecahkan 2 rekor di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya bahkan lebih bagus dari timnas Thailand dan timnas Vietnam. Rekor pertama adalah jumlah penonton. Dari pengumuman resmi, jumlah total penonton di SUGBK adalah 70.059 orang. Angka itu melebihi rekor sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dipegang laga timnas Irak versus timnas Oman pada 5 September 2024 dengan 63.720 penonton. Rekor kedua lebih membanggakan, menurut Dantri, 2 poin yang diraih timnas Indonesia di 2 laga awal, membuat skuad Garuda sejauh ini adalah kesebelasan Asia Tenggara terbaik di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dengan 2 poin dari 2 laga, Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang belum terkalahkan di 2 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, diulas Dantri, dikutip Kamis, 12 September 2024. Menariknya, capaian Indonesia itu melewati timnas Thailand, 2018, dan timnas Vietnam, 2022, di fase yang sama. Ketiga kesebelasan itu kebetulan sama-sama berjumpa timnas Arab Saudi di 2 laga awal. Anak asuh Shin Tae-yong sendiri sudah sukses menyamai jumlah total poin Thailand di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dari hasil 10 laga. Sedangkan, butuh 2 angka lagi untuk setidaknya menyamai raihan Vietnam di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2022. Pasukan Graham Arnold tertunduk lesu setelah gagal meraih kemenangan pada laga kedua mereka di Grup C. Australia harus puas berbagi poin dengan timnas Indonesia. Jackson Irvine dan rekan-rekan gagal mencuri kemenangan setelah ditahan imbang Martin PSCS di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Australia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Tim tamu bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 63%. Tim arahan Graham Arnold itu juga terus membombardir lini pertahanan timnas Indonesia dengan 19 kali tembakan yang 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara skuad Garuda yang cenderung bertahan hanya mampu menghasilkan 2 kali tembakan berbahaya. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan. Sementara Indonesia tanpa kehilangan ide, hanya berhasil melepaskan 2 tembakan di babak pertama, ditulis Jack Rivera. Babak kedua berjalan lebih seimbang, tapi Australia kembali memegang kendali permainan.
Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soutar dan Burgess yang tampil gemilang, tambah salah satu masyarakat Aussie tersebut. Lebih lanjut, masyarakat Australia pun menyayangkan tim mereka gagal meraih kemenangan di laga kontra timnas Indonesia. Sayangnya, hasil akhir tidak memihak untuk Australia, tim meninggalkan Jakarta dengan membawa pulang 1 poin usai ditahan Indonesia dengan skor sama 0-0. Berlanjutnya, kita sangat kecewa dengan 2 hasil di awal kualifikasi ini, namun apa boleh buat tim lawan mampu memberikan kejutan, tutup Jack Rivera. Dengan demikian Australia saat ini menduduki peringkat kelima dengan 1 kali kalah dan 1 hasil imbang dari 2 laga awal di grup C. Puji ketangguhan Martin Paes, Ibnu Jamil sebut, Onana menangis melihatnya. Ibnu Jamil tak ketinggalan menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Selasa, 10 September 2024, malam. Kali ini, Ibnu Jamil menonton aksi laga timnas Indonesia itu di rumahnya saja lewat tayangan televisi. Bismillah, glory Garudaku, ditulis Ibnu Jamil di Instagram Story Ibnu Jamilo, Selasa, 10 September 2024. Saat pertandingan itu, kiper timnas Indonesia Martin Paes berhasil mempertahankan gawang Indonesia dari serangan-serangan yang diberikan oleh Australia. Tak ayal semua masyarakat Indonesia memuji kemampuan Martin Paes tersebut. Tak terkecuali Ibnu Jamil, di bagian feed Instagramnya, suami Ririn Ekawati itu membagikan foto Martin Paes dengan keterangan skor 0-0 antara Indonesia versus Australia. Onana menangis lihat Paes. Alhamdulillah dapat poin penting dari Australia. Good job lads, tulis Ibnu Jamil. Ibnu Jamil juga memuji ketangguhan Martin Paes yang berhasil menggagalkan semua serangan yang diberikan Australia. Sehingga skor pun berakhir imbang. Salut untuk fighting spirit semua pemain dan tentunya juga untuk Martin Paes yang sangat tangguh menjaga kesucian gawangnya malam ini. Gagah kamu Jonku, jepungkas Ibnu Jamil. Media Jepang, Natho Sport soroti pemain keturunan Jairo Ridewald yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum dimulai, namun pemain 27 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 27 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Jairo Ridewald, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Antwerp Liga Pro Belgia, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang. Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Natho Sport. Ini respon Ketum PSSI, Erick Thohir soal pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia, ia hanya menjawab belum salaman. Jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia. Sang ketua umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya, yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Menteri BUMN itu mengatakan saat ini pemain yang sedang diproses adalah Mesilgers dan Eliano Rejders karena dibutuhkan skuad Garuda. Jadi, fokus pihaknya untuk menuntaskan proses kedua pemain itu untuk saat ini. Sampai hari ini di timnas senior belum ada nama selain Mesilgers dan Eliano Rejders, kata Erick. Pria berusia 54 tahun itu membeberkan Mes dan Eliano sudah mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres, usai ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. Jadi, keduanya tinggal menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pak Presiden sudah tanda tangan Kepres Mes dan Eliano, tinggal mengambil sumpah minggu depan, ujar Erick. Diketahui, kedua pemain itu akan mengambil sumpah WNI di KBRI Indonesia di Den Haag, Belanda dalam waktu dekat. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ditjen AHU, yang merupakan perwakilan dari Kemenkumham akan berangkat ke Belanda pada Minggu 22 September 2024.
Proses naturalisasi Mes dan Eliano, termasuk perpindahan federasi, diharapkan rampung sebelum 24 September 2024. Dengan begitu, keduanya bisa didaftarkan ke AFC untuk laga kontra Timnas Bahrain dan Timnas Cina pada Oktober 2024. 5 negara yang levelnya ditinggalkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, nomor 1 Vietnam. 5 negara yang levelnya ditinggalkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah Vietnam yang saat ini berada di peringkat 116 ranking FIFA. The Golden Stars memang berada di posisi lebih baik ketimbang Timnas Indonesia di ranking FIFA. Meski demikian, secara permainan dari beberapa kali pertemuan terakhir Vietnam terbukti sudah ditinggalkan Timnas Indonesia. Berikut 5 negara yang levelnya ditinggalkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. 5. Filipina. Pertama ada Filipina yang sempat menjadi salah satu lawan berat Timnas Indonesia berapa tahun silam. Filipina sempat menghajar Timnas Indonesia 4-0 di fase grup Piala AFF 2014. Tidak hanya itu, selama bertahun-tahun, ranking FIFA The Ascals julukan Filipina berada di atas Timnas Indonesia. Namun, kini Timnas Indonesia yang ditangani sudah meninggalkan jauh Filipina. Per Maret 2024, Timnas Indonesia sah melewati ranking Filipina yang kini menduduki peringkat 147 dunia. 4. Singapura. Berikutnya ada Singapura yang pernah menjadi momok bagi Timnas Indonesia. The Lions, julukan Singapura beberapa kali mengalahkan Timnas Indonesia, mulai dari semifinal Piala AFF 1998, final Piala AFF 2004, fase grup Piala AFF 2008 hingga fase grup Piala AFF 2018. Namun, saat ini Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah membuktikan kalau kualitas permainan mereka jauh di atas Singapura. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 129 dunia, sedangkan Singapura tertahan di posisi 161 dunia. 3. Malaysia. Malaysia juga menjadi salah satu negara yang levelnya ditinggalkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sudah di atas Malaysia, yakni 129 berbanding 132. Skuad Garuda berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang gagal dicapai Timnas Malaysia. 2. Thailand. Melihat dari ranking FIFA, Thailand yang berada di peringkat 99 jelas masih lebih baik dari Timnas Indonesia. Namun, secara progres, Timnas Indonesia lebih menjanjikan ketimbang skuad Gajah Perang. Terbukti, Thailand gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia eksis di babak tersebut dan berpeluang ambil bagian di Piala Dunia 2026. 1. Vietnam. Terakhir ada Vietnam yang sebenarnya secara ranking juga masih lebih baik dari Timnas Indonesia. The Golden Stars saat ini menempati peringkat ke-116 di ranking FIFA. Namun, Timnas Indonesia dalam tren positif untuk mendekati ranking FIFA Squad Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam. Salah satu alasan keberhasilan Timnas Indonesia mendekati ranking FIFA Vietnam adalah 3 kemenangan beruntun atas sang lawan, mulai dari Piala Asia 2023 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.